Selanjutnya kita akan membahas kitab tafsir Al-Jailani, yaitu surat Yunus ayat 71, 72, 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'an nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatin lahi fa'ala wa tawakkaltu fa asmi'u amrakum wa syurakaakum summa la yakun amrukum alaikum gummatan summakdu ilayya wala tungdirun fa in tawallaitum bama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin fakadzabuhu fanazzainahu wa man ma'ahu fil fulk waja'alnahum khalaifa wa ahraqna alladhina kadzabu bi ayatina fandur kaifa kana akibatul mundarin. Ayat yang akan kita bahas ini ya terkait peristiwa umatnya Nabi Nuh. Ya. Ini Nabi Muhammad mendapatkan wahyu supaya disampaikan kepada umatnya untuk belajar dengan kisah ya Nabi Nuh dan kaumnya. Itu. Watlu dan bacalah ya akmal rusul ya wahai Rasul yang paling paripurna, gitu. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, alaihim atas mereka, ya kalau zaman Nabi ya berarti kepada orang-orang yang hidup pada zaman Nabi, yaitu kafir jahiliyah. Tapi ayat ini relevan sepanjang masa, termasuk orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini ya masuk alaihim, gitu. Ya perlu untuk mendengar apa pesan ayat ini, kenapa kita disuruh belajar kepada peristiwa umatnya Nabi Nuh. Gitu. Tadkiron wa ta'ridun itu maksudnya sebagai pengingat, ya. Mungkin kita sudah pernah mendengar ya tentang peristiwa Nabi Nuh. Ya, ada putranya Kan'an ya. Kan'an ini putra Nuh yang tidak mau beriman. Kan'an ini ya diajak untuk naik perahu yang sudah disediakan oleh Nabi Nuh, menolak. Karena merasa ada tempat yang lebih tinggi, yang lebih aman, yaitu ada gunung. Gitu. Nah, pada saat terjadi banjir bandang, ya, umat yang beriman kepada Nabi Nuh, ya, bisa dalam perahu besar, akan tetapi Kan'an sebagai anak biologisnya Nabi Nuh tidak beriman. Ya, merasa bisa aman ya, karena tidak mungkin banjir ini sampai gunung gitu. Ya, ketika sudah mulai menenggelamkan daratan, Kan'an diajak untuk masuk ke perahu, menolak. Ya. Naik ke gunung, ya, masih yakin bahwa enggak sampai banjir ini ke gunung. Ya, akhirnya ya banjir bandang ya tidak bisa menyelamatkan Kan'an ya karena sudah tidak ada tempat berlindung lagi. Nah, peristiwa ini oleh ayat ini diingatkan. Hei Nabi Muhammad, tolong sampaikan kepada umatmu. Gitu. Nah, kita ini kan juga bagian dari umat Nabi Muhammad. Gitu. Masuk alaihim, ya.
Naba'a Nuhin, yaitu cerita tentang Nabi Nuh. Itqala, ketika berkata siapa Nuh li qaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, hai kaumku, in kana kaburu alaikum maqami, in kana, jika ada, kaburu, berat, alaikum, atasmu, maqami, posisiku, maksudnya hei kaumku, jika posisiku ya di hadapan kalian itu memberatkan, watat kiri, dan peringatanku biayatilah, dengan ayat-ayat Allah itu membuat kalian tidak nyaman gitu, ya sudah, fa'alallah tawakaltu, maka aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya Nabi Nuh sudah menyampaikan ya pesan-pesan ilahiyah kepada kaumnya supaya bertauhid ya, akan tetapi mereka menolak, termasuk ya anak kandungnya ya, anak biologisnya Kan'an juga ikut menolak itu. Fa asmi'u amrakum wa syuraka'akum, dah kalian ya berkumpul, sepakati ya apa mau kalian, dan kumpulkan ya sekutu kalian. Jadi maksudnya orang-orang yang dianggap punya power itu. Sumalayakun amrukum alaikum gummah, kemudian tidak ada lagi persoalanmu itu sebagai rahasia ya. Sumakdu ya, kemudian bertindaklah atau putuskanlah ilayya kepadaku, wala tungdirun, dan jangan kamu tunda-tunda ya. Ini maksudnya Nabi Nuh ya berdialog dengan kaumnya ya. Dakwah sudah disampaikan tapi mereka masih menolak ya, kemudian sampai akhirnya ya sudah, kalau maunya begitu ya sudah, aku tawakal kepada Allah. Ya silahkan tentukan apa yang kamu sepakati, kemudian kumpulkan orang-orang yang kamu anggap sebagai sekutu ya. Nah, kemudian silahkan putuskan ilayya kepadaku dan jangan ditunda-tunda itu. Fa in tawallaitum fama as'altukum min ajrin. Fa in tawallaitum, jika kamu berpaling ya, maksudnya dari ajakan Nabi Nuh ya, kaumku, kalau kamu mau ikut aku ya silahkan ya, bertauhid, mengesahkan Allah ya, silahkan ikut ya perahu yang sudah disiapkan ini. Tapi wa in tawallaitum, jika kamu berpaling ya, dikasih nasihat tidak mau, diajak masuk kapal yang sudah disiapkan tidak mau, fama sa'altukum, maka aku tidak bertanya kepadamu min ajrin, dari opah. Aku nggak bakalan kok aku ngajak begini ya, bertauhid, kemudian saya ajak kalian ikut ke kapal, itu bukan berarti aku minta upah, itu tidak. Fama sa'altukum min ajrin in ajriya ila Allah ya, pahalaku ini ya urusannya hanya kepada Allah itu, bukan pada kalian. Jadi artinya Nabi Nuh ya benar-benar ya dakwah yang disampaikan itu secara ikhlas. Jadi apa yang disampaikan itu tidak ada min ajrin, minta upah, itu tidak ada. Termasuk kalau kalian beriman kemudian ayo bersama-sama naik perahu, juga nggak ada istilahnya karcisnya untuk masuk kapal Nabi Nuh ini. Yang penting beriman gitu. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintah ya supaya aku menjadi orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang berpasrah diri, orang-orang yang beriman dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta, kemudian berpasrah yaitu bertawakal kepada Allah atas segala yang akan terjadi di alam semesta.
Ini wa umirtu an akuna minal muslimin. Jadi aku hanya diperintah oleh Allah ya menjadi orang yang muslimin, yaitu orang yang beriman, orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau ikut ya beriman silahkan ya, bisa naik kapal, kalau tidak mau ya sudah gitu. Bagaimana reaksi umat Nabi Nuh? Apakah semua beriman? Ya, pasti ya ada yang beriman. Akhirnya mereka ya mau naik ke perahu Nabi Nuh. Tapi ada juga mereka yang tidak beriman. Fakadzabuhu gitu. Mereka menganggap bohong Nabi Nuh. Itu paling bohong-bohongan itu gitu. Kenapa bikin kapal? Kenapa bikin perahu? Wong nggak ada hujan, nggak ada apa kok bikin perahu? Kok kita disuruh naik perahu gitu? Kita disuruh mengimani Tuhannya, kemudian kita disuruh naik perahu. Padahal ya menurut akal mereka nggak ada hujan, nggak ada apa, nggak ada badai, nggak ada apa kok. Kenapa harus naik perahu? Lah, maka mereka fakadzabuhu menganggap dusta kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya apa? Fanajainahu, maka kami menyelamatkan ya kepada Nabi Nuh. Akhirnya terjadilah hujan, petir, ya, kemudian banjir bandang, ya, terus kok lambat laun tambah kencang hujannya, tambah deras hujan, ya, petir di mana-mana, terus, ya. Akhirnya mereka mulai panik, itu banjir sudah mulai masuk ke rumah, masuk ke kampung. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika sudah mulai masuk ke rumah kampung, ya Kan'an diajak, ayo putraku Kan'an, ya ikut ke sini, ikut perahu. Gitu. Dia menolak, tidak, aku akan lari mencari gunung yang lebih tinggi. Gitu. Ya, tetap sebagai seorang tua ya sedih ya melihat anak biologisnya ya tidak beriman, kemudian merasa ada tempat yang bisa menyelamatkan dia. Gitu. Akhirnya banjir bandang ya sampai tidak ada tempat daratan yang tersisa sedikit pun. Akhirnya mereka yang tidak beriman kepada Nabi Nuh ya mati dalam musibah banjir bandang ini. Wa nazainahu, maka kami menyelamatkan Nabi Nuh wa mamma'ahu dan orang-orang yang beserta Nabi Nuh, yaitu mereka yang berada di perahunya Nabi Nuh. Fil fulki, yaitu di dalam perahu. Waja'alnahum, dan kami menjadikan mereka khalaifah, sebagai khalifah, ya, sebagai pengganti minal halikin, dari orang-orang yang sudah dihancurkan oleh Allah. Jadi umat yang tersisa dalam perahu Nabi Nuh inilah yang menjadi khalifah, penerus, ya, melanjutkan kehidupan, membangun peradaban. Itu. Waja'alnahum khalaifah. Wa akhraqnal ladzina kadzdzabu, dan aku tenggelamkan alladzina kadzdzabu, yaitu orang-orang yang menganggap bohong, yang mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayatku, ya. Jadi dari ayat ini ya kita bisa belajar ya bahwa peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh ya dan putranya Kan'an itu ya fakta sejarah ya, historis. Kemudian ada pesan penting ya bahwa tidak semua anak biologis itu
beriman, ya, mengikuti ajakan Nabi Nuh. Gitu. Ya, artinya bahwa di antara anak itu ya ada yang nurut, ada yang tidak nurut. Gitu. Ya. Kemudian dalam ayat ini akhirnya apa? Ya. Orang-orang yang mau beriman kepada Nabi Nuh karena yang diajarkan Nabi Nuh adalah ajaran tauhid untuk membawa keselamatan dunia akhirat, sementara para penentangnya, umatnya dan penentangnya, mereka dalam kekufuran akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mafhum muwafaqah dari ayat ini ya secara substansi sama. Ya, ketika ada ya orang-orang yang konsisten dalam dakwah, mengajak untuk menuju Allah, mengajak untuk bertauhid, mengajak untuk menyucikan diri, mengajak untuk zikir, mengajak untuk riyadhah mujahadah. Ya. Ada sebagian di antara mereka yang ikut, yang beriman, ada yang mau mengikuti dan mau melaksanakan. Maka orang-orang yang mau mengikuti ini ya sama saja mereka masuk dalam perahu Nabi Nuh. Artinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak beriman, itu ajaran apaan? Gitu. Kok zaman sekarang ada ajaran yang mengajak untuk menuju Allah, ya, mengajarkan zikir supaya ingat Allah, mengajarkan riyadhah mujahadah supaya bisa menundukkan hawa nafsu. Itu ajaran sudah nggak relevan gitu. Maka orang-orang yang menganggap enteng, ringan dan menganggap tidak penting ini yang akan digulung oleh zaman dan mereka akan menjadi orang yang merugi. Gitu. Jadi ini mafhum muwafaqah dari ayat ini bahwa memiliki makna yang relevan sepanjang masa, ya, siapapun yang mengikuti ajakan para nabi, ajakan para ulama yang membawa menyampaikan ajaran para nabi, yaitu ajaran tauhid, ajaran penyucian jiwa, penyucian hati, ya, maka sesungguhnya mereka sama saja masuk dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Artinya akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Fangdur, maka lihatlah, ya, lihat zaman Nabi Nuh, ya, umat yang menentang Nabi termasuk putranya semua hancur. Zaman Nabi Muhammad sama. Orang yang menentang Nabi Muhammad ya akhirnya menjadi kafir jahiliyah. Begitu juga di zaman sekarang, ya, apabila ada orang menentang ya ajakan dakwah untuk mengikuti ya dakwah Nabi, yaitu membawa ketauhidan, ya, kemudian menyucikan hati dan jiwa, ya, dengan zikir dan riyadhah, ya, dianggap itu tidak relevan, tidak penting, ya, maka orang yang seperti ini ya tidak jauh beda dengan orang-orang yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Fangdur, maka lihatlah, kaifakana, bagaimana ada akibatul mungdarin, dampak akhirat atau resiko dari orang-orang yang telah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah memberikan peringatan kepada kaumnya, Nabi Muhammad sudah memberikan peringatan kepada umatnya. Begitu juga para ulama-ulama yang hidup pada zaman sekarang yang istiqomah, ya, berdiri, ya, melaksanakan, menyampaikan dakwah ajaran ketauhidan dan ajaran penyucian diri dan jiwa, ya, maka sesungguhnya ajaran yang mereka sampaikan sama dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Maka orang yang mau mengikuti ajaran ini, ya, dia akan selamat, ibarat masuk dalam
perahu Nabi Nuh, sedangkan orang yang menentang, orang yang mengabaikan, ya mereka akan digulung ya oleh ombak kehidupan, ya akhirnya mengalami depresi, stres itu karena tidak ada oase, tidak ada kejernihan di dalam dirinya sebab tergulung oleh hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan diberikan istiqomah, amin ya rabbal alamin.